Ya, di sini saya sedang menunggu persidangan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, di mana dalam sengketa ini kita meminta pemerintah Kabupaten Garut untuk membuka dokumen atau pengelolaan anggaran tentang dana COVID-19. Tapi di selain daripada itu, saya ingin sedikit membahas atau menyampaikan apa yang diketahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat, di mana dalam hukum administrasi negara itu sebuah negara memiliki pejabat yang melaksanakan tindakannya, di mana pejabat tata usaha negara di sini dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya itu mewakili negara atau pemerintahan yang diatur dalam hukum administrasi. Nah, fungsi hukum administrasi menurut Bradley dan Ewing, diantaranya satu, hukum administrasi itu menjadikan tugas-tugas pemerintahan dapat dijalankan. Jadi apabila ada perintah jabatan dari undang-undang atau dari peraturan, itu sifatnya wajib dilaksanakan dan dijalankan oleh pejabat tata usaha negara. Siapa pejabat tata usaha negara? Yaitu orang-orang yang berada di ASN atau PNS yang berada dalam instansi tersebut atau lembaga pemerintahan. Nah, di sini badan-badan pemerintahan itu terbentuk atau diciptakan oleh hukum dan dilengkapi dengan kekuasaan untuk dilaksanakannya atas tugas negara, atas nama negara. Gitu. Itulah hukum administrasi. Nah, jadi di sini contoh untuk penegakan hukum, negara menetapkan undang-undang tentang terbentuknya KPK. Negara menetapkan undang-undang terbentuknya kejaksaan, kepolisian. Nah, kewenangannya yaitu menindak setiap orang yang melanggar undang-undang. Nah, di dalam undang-undang tentang pemerintah daerah itu ada di dalam pasal 255 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, di sana ditentukan atau diatur tentang pembentukan penegak perda. Karena penegak perda ini penegakan perda tidak bisa dilaksanakan oleh pihak kejaksaan atau kepolisian, yaitu dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja, yang tentu dalam penindakannya itu dia berkomunikasi, Satpol PP ini berkoordinasi dengan penyidik dari pihak kepolisian dan atau kejaksaan. Nah, yang kedua, fungsi hukum administrasi adalah untuk mengatur hubungan antar badan publik. Contoh, penegak perda Satpol PP sebagaimana pasal 255 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya itu contoh membutuhkan data-data, membutuhkan informasi. Nah, bisa antar lembaga ini diatur hubungannya ada gitu. Kalau mungkin di daerah kabupaten diatur dengan peraturan daerah, bagaimana hubungan hierarki antara lembaga tersebut. Nah, yang ketiga, hukum administrasi ini mengatur hubungan antar lembaga pemerintah badan publik seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Nah, di sini kalau menurut WADE, tujuan hukum administrasi negara adalah untuk menjaga kekuasaan pemerintah berjalan sesuai dengan batasan-batasan. Jadi bukan untuk menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan kekuasaan, tapi dibatasi oleh hukum administrasi. Gitu. Nah, hukum administrasi ini untuk melindungi warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, termasuk pejabat tata usaha negara pun dilindungi di dalam hukum administrasi ini. Nah, hampir sama yang dikemukakan oleh Alfred C. Arman. Nah, atau bahwa hukum administrasi adalah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Jadi saya berharap dengan adanya sedikit penjelasan ini, masyarakat bisa lebih terbuka ketika ada tindakan kesewenang-wenangan atau tindakan menyalahgunakan wewenang atau melampaui kewenangan daripada pejabat tata usaha negara. Tentu itu tidak diperbolehkan oleh hukum administrasi karena ada batasan-batasannya gitu. Nah, hukum administrasi di sini lebih spesifiknya lagi kalau menurut saya itu untuk mengontrol tindakan pemerintah gitu ya. Nah, jadi untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, efektivitas pelaksanaannya, kekuasaannya, dan ketaatan terhadap rule of law gitu ya. Nah, di sini
tentu di dalam kitab suci Al-Qur'an pun menurut agama juga ada ya, di dalam surat Syahad ayat 26 yang artinya kurang lebih, jadi ketika kamu mengikuti hawa nafsu dalam sebuah pemerintahan, maka akan menyesatkan dirimu dan menjauhkan daripada Allah. Nah, jadi di sini simpulannya kepada para pejabat negara, pejabat tata usaha negara, janganlah kita menyalahgunakan wewenang. Jangan kita menyalahgunakan kekuasaan kita. Ingat, tanda tangan kita ini sangat bermanfaat, sangat sangat bisa digunakan untuk kelangsungan ketertiban kemaslahatan di masyarakat. Jadi kita harus tanamkan bahwa pejabat pemerintah ini bukan istilahnya yang berkuasa, tetapi yang berkuasa tetap adalah rakyat, masyarakat. Karena pejabat pemerintah ini adalah pelayan rakyat yang digaji oleh rakyat. Mungkin sedikit ulasan, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada mungkin berbeda tanggapan ya, atau mungkin pemahaman berbeda, bisa silakan berkomentar di kolom komentar. Nah, saat ini kan sudah jelas ada diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, jadi saya berharap antara penegakan hukumnya itu dari mulai kepada masyarakat, kepada pejabat tata usaha negara itu bisa lebih ditegakkan, bisa lebih terbuka. Jadi pelaksanaannya ya, jangan sampai masyarakat menyampaikan laporan pengaduan kepada pimpinannya karena alasannya kedekatan dan yang lain sebagainya sehingga tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi di sini tidak akan ada kepastian hukum bagi negara demokrasi yang diatur oleh hukum ini. Karena ingat, hukum adalah panglima tertinggi yang harus kita tegakkan setegak-tegaknya, yang harus kita implementasikan antar dasain dan dasalennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.